pembahasan yang tadi bahwa pada diskusi kali ini akan membuka 5 buah pertanyaan dari teman-teman dari audiens yang nanti akan dijawab langsung oleh langsung dijawab oleh Rizalda Andi Mulyani. Kemudian nanti pada sesi ketiga, pada sesi akhir, di akhir sesi itu akan ditutup dengan pertanyaan, 3 buah pertanyaan yang akan nanti dilontarkan oleh Ustazah dan Umi. Kami mohon kesediaannya. 3 buah pertanyaan di mana nanti 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah dan Umi ini akan mendapatkan door prize dari panitia. Kemudian perlu dimaklumi untuk teman-teman semua agar memperhatikan setiap pertanyaan yang disampaikan oleh audiens. Siapa tahu pertanyaan tersebut sama dengan apa yang akan teman-teman pertanyakan agar pertanyaan itu tidak diulang kembali. Dipahami? Oke. Jadi nanti sekiranya yang mau bertanya selanjutnya itu sudah ditanyakan oleh orang sebelumnya, maka usahakan cari topik apa lagi kebingungannya yang lain yang kira-kira belum ditanyakan. Dimengerti? Oke, sudah siap ya, insya Allah. Silakan bersama-sama serius dan fokus dan hikmat untuk mendengarkan diskusi pada sore hari ini. Mari kita mulai daurah sesi ketiga pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Ustazah Andi Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kawan-kawan semua, sore hari ini kita masuki sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saya, kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu ya. Siapa perwakilannya? Silahkan. Ya, silahkan berdiri. Iya, berdiri, nama dan apa pertanyaannya? Ya, saya dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batian Mazalianti dari Yayasan Hukum. Oke, silakan. Sebelum bertanya, Ustazah, guru kami di madrasah pernah bilang kalau gurunya orang kesehatan itu untuk satu waktu. Iya. Nah, satu waktu di sini kami masih bingung satu waktu sholat atau satu jenis sholat. Sedangkan Ustazah tadi bilang kalau ini melakukan sholat sunnah harus dulu lagi. Oke. Jika memang satu waktu itu dimaksudkan dengan satu jenis satu sholat, bagaimana kalau ingin melakukan sholat tarawih? Apakah harus begitu lagi setiap melakukan rakaat? Iya, paham baik. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Satu lagi kemudian Ustazah jawab ya dari sana. Satu lagi dari sebelah utara. Silakan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Lubus. Di sini saya ingin bertanya mengenai perkara yang memang banyak dibingungkan karena banyak ikhtilaf. Di sini mengenai larangan bagi perempuan haid untuk membuat bekas rambut yang sudah rontok ataupun kuku yang sudah dipotong. Nah, ini banyak ikhtilaf. Kami sering bertanya tentang ini, namun sering mendapatkan jawaban yang berbeda pula. Ada yang mengatakan Abu
saja, namun yang wajib untuk disucikan. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu dikumpulkan dan tidak perlu untuk disucikan. Iya. Sekian itu saja Ustazah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, dua pertanyaan sudah masuk. Tadi yang pertama dari ukti siapa? Namanya? Apa siapa? Fatia, oke, Fatia, oke. Mengenai wudhu untuk sholat bagi wanita yang istihadah. Itu tadi ada apa? Ada misinformasi. Artinya gini. Tadi yang Ustazah jelaskan itu masalah kenapa sebelum sholat sunnah wudhu lagi, karena itu ada darah berhenti. Namun ketika darah tidak berhenti apapun, maka boleh satu wudhu untuk satu sholat fardu dan sholat sunnah juga ketika darah tidak berhenti. Yang tadi kenapa sholat sunnahnya harus wudhu lagi, karena ada darah berhenti seperti itu. Nah, kalau darah tidak ada berhenti sama sekali, darah istihadahnya masih terus keluar, maka boleh setelah sholat fardu kemudian melakukan sholat sunnah. Yang tidak boleh adalah satu wudhu, misalkan ini untuk zuhur, kemudian mau sholat asar, kita pakai wudhu yang zuhur tadi, itu yang tidak boleh. Oke, paham? Sebagaimana Ustazah kalau yang misalkan ini qada atau jamak, ya kan? Ketika dalam perjalanan itu kan. Nah, kalau dalam kondisi sholat-sholat yang digabung, itu sebagian ulama mengatakan boleh dengan satu wudhu saja. Karena kan waktunya satu waktu itu saja. Yang tidak boleh kan biasanya kita normal, wudhu normal itu kan kita wudhu ketika zuhur. Kemudian kita jaga kan wudhu kita. Nanti ketika asar berkumandang, kita pakai wudhu yang zuhur tadi karena kita belum batal wudhu. Namun karena istihadah adalah hadas yang senantiasa keluar, oke, maka tidak boleh satu wudhu untuk dua sholat fardu yang jaraknya jauh atau lama. Bisa paham? Alhamdulillah. Oke, berikutnya dari sebelah kiri saya Hayatun Nufus ya. Dari Ukhtina Hayatun Nufus bertanya bagaimana. Sensitif ini. Sudah letih mungkin speakernya. Dia dari tadi bekerja paling keras kan. Saya suara kecil, dia yang teriak-teriak speakernya ini. Jadi bagaimana cara kita ya mengamalkan pendapat ulama ya yang berbeda pendapat mengenai apakah wanita yang haid itu harus mengumpulkan rambut-rambut yang rontok itu atau guntingan kukunya, karena itu bagian dari tubuh kita. Nah, saya pertama bertanya kepada Syekh Saltut di Al-Azhar sana ya mengenai hal ini. Ternyata pembahasan mengenai dibasuhnya rambut yang rontok ketika haid dan kuku yang harus dikumpulkan, apakah wajib disucikan juga ketika kita nanti setelah selesai haid, itu bukan ke dalam lingkup pembahasan fikih. Jadi di dalam ilmu fikih tidak dibahas hal itu. Namun memang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, kata apa yang dari referensi itu dibahas mengenai itu untuk diminta mengumpulkan rambut-rambut rontok itu dan kuku-kuku yang terpotong itu kemudian disucikan ketika kita bersuci juga. Namun hal itu hanya bersifat anjuran saja. Oke, jadi ada yang ada tulisan atau ibarat yang menyatakan hal itu mengenai membasuh rambut yang rontok dan kuku yang terpotong itu ketika suci itu hanya berupa anjuran saja, tidak sampai level diwajibkan. Ketika keadaannya memungkinkan dan ada waktu untuk melakukan silahkan, itu baik. Namun ketika tidak sempat dan tidak memungkinkan karena rontoknya dari ujung rumah sampai ujung rumah dan sangat merepotkan 7 hari haid apalagi 15 hari haid, lama-lama numpuk satu tempat sampah itu. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk melakukannya maka tidak berdosa, itu saja ya, hanya bersifat
anjuran. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari depan saya. Satu ini kasih ini. Tidak dikumpulkan ya, harusnya dikumpulkan. Jadi satu penanya tapi 4 soal gitu. Boleh sebenarnya. Bagaimana dikumpulkan saja silahkan. Boleh titip soal ke dia, jadi satu saja biar menghemat waktu. Nanti yang bagian sini boleh satu penanya, tapi soalnya lebih dari satu boleh. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawara, Ya. saya dari Kata Tebu. Pertanyaannya Ustazah, mohon maaf ini ada 2. Ya. Ya. Yang pertama, bagaimana cara menghitung jam-jamnya keluar darah ketika darah yang keluar itu hanya bercak lendir yang seperti keputihan Iya. dicampur dengan bercak darah. Tetapi misalkan hari pertama keluarnya pagi, kemudian siang tidak ada, asal lagi Iya. keluar, besok seterusnya seperti Iya. itu sampai 15 hari. Iya. Bagaimana cara kita menghitungnya? Iya. Kemudian selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kita menghitung, bagaimana cara kita menentukan apakah itu kapan kita mulai nifas ketika keguguran. Misalkan keluar gumpalannya itu ketika jam 8 pagi, tetapi selesai dikuretnya itu jam 8 malam. Nah, manakah yang kita mulai kategori nifasnya? Iya. Apakah saat keluar gumpalan atau saat selesai dikuret? Oke. Ya, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya. Itu dari siapa tadi, Mak? Oke, Ukhti Munawwaroh. Oke, yang dari sana silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama Tiang Nurbaini Sabani, alamat 1 Bayaselong. Di sini tadi Tiang membaca kembali dari kitab Ustazah. Dan di sini mungkin tadi belum dibahas ya, di Iya. halaman 29. Ya. Di sini itu ada pertanyaan, seorang wanita mengalami haid dan ketika suci dari haid ia sakit sehingga ia tidak mampu untuk mandi atau Iya. suci dari haid. Betul. Ia hanya mampu berwudu dengan air dalam keadaan tersebut. Bagaimanakah cara ia bersuci untuk mengerjakan sholat? Iya. Nah, jawabannya di sini itu ia harus bertayamum untuk mengganti mandi wajibnya. Iya. Setelah itu ia juga harus berwudu dengan air sebelum mengerjakan sholat. Iya. Dan nanti setelah ia sembuh ia wajib mandi atau bersuci dari haidnya. Iya, Nah, betul. yang tanyakan itu tayamumnya itu seperti apa? Oh. Yang belum tahu ya. Nah, ketika dia sudah bertayamum untuk mengganti mandi wajibnya, kenapa nanti setelah dia sembuh itu lagi mandi wajib? Iya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan, Masya Allah ini ya. Tanyanya berat-berat ini. Kalau udah mau ngantuk ini. Oke, dari Ukhtina Munawwaroh ya, maaf. Antum sudah menikah? Oke. Ketahuan soalnya udah berbicara keguguran, kemudian ngeflek itu. Apakah menggunakan ini KB? Tidak. Oh, memang sudah punya kebiasaan ngeflek ya. Karena memang ada sebagian perempuan yang ketika dia menggunakan pil KB atau KB suntik itu biasanya siklus menstruasinya berantakan. Memang ada kekacauan di hormon karena kan kita pakai bahan-bahan yang tidak alami kan. Kalau memang terbiasa pada siklus menstruasinya itu selalu darahnya terputus-putus dan sulit menentukan ya jumlah hitungan jamnya karena ya biasa kesibukan dan sebagainya, kadang kehitung, kadang enggak gitu ya. Maka di situ kan terdapat 2 pilihan. Halaman berapa ya tadi yang ingat? Imam Ibnu Hajar Haytami sama Imam Romli. Halaman 18. Jadi di situ ada 2 pilihan ya. Apabila seorang wanita ragu apakah darah yang keluar itu mencapai sehari semalam atau tidak, 24 jam atau tidak, dia kan ragu-ragu nih.
Karena yang mungkin kesibukan, lupa menghitung jam, lupa ke toilet ngecek apakah keluar darah atau tidak, ya intinya seperti itu, ragu lah. Maka jawabannya adalah kalau mengikut Imam Ibnu Hajar Haytami ya, ragu tapi lebih cenderung ke sedikit gitu. Karena ada nih kawan saya, dia setelah konsumsi pil KB, dia siklus menstruasinya benar-benar sedikit tapi durasinya lama. 15 hari keluar darah, tapi setiap hari 1 jam. Kan ketahuan kan, kalau 1 jam kan berarti sebentar saja. Misalnya keluar pagi, udah dari pagi sampai malam itu nggak ada darah keluar apapun, berarti itu gampang ya detail. Nah, kalau misalnya selama durasi 15 hari hanya 1 jam saja itu jelas, maka totalnya itu kan 15 jam. Ya kan? Itu mudah dideteksi ya. Berarti pada bulan itu wanita ini tidak mengalami haid dihitungnya kalau mengikuti pendapat mazhab ulama Syafi'i. Namun apabila ragu ya, ragu kan seakan-akan udah 24 jam atau masih 20 atau 23 ya, kalau ragu seperti itu ya. Nah, kalau ragu menurut Ibnu Hajar Haytami bukan haid. Namun kalau kita mengikut pendapat Imam Romli, darah tersebut dihukumi sebagai darah haid. Seperti itu. Konsekuensinya apa kalau bukan haid? Kita harus mengqadha sholat yang kemarin. Nah, ikut mana? Ya artinya kita bukan mengikut yang milih yang paling ringan ya. Namun ini memang dikasih dua pilihan. Kalau misalnya kita mengikut Imam Romli, berarti haidnya sah-sah saja kan? Toh selama ini kita juga haid pada tiap bulannya. Mulai ambil pendapat Imam Romli, berarti tidak usah qadha sholat karena itu haid. Namun kalau kita misalnya betul lah, yakinlah itu memang sebentar-sebentar saja kok, tiap hari cuma sejam, kan berarti sudah bisa dilihat kan, waktunya kan jelas, gamblang gitu kan, cuma 15 jam saja. Maka sholat yang ditinggalkan pada 15 hari itu, karena ternyata kurang dari 24 jam, maka silahkan diqadha. Jadi istaftaqal bak ya nih, tanya pada diri kalian masing-masing, kalian lebih yakin 24 jam atau kurang ya, silahkan. Ada dua pendapat sini, silahkan bisa diamalkan pendapat Imam Ibnu Hajar dan juga bisa diamalkan pendapat Imam Romli. Oke, jadi aman ya menawaro ya. Oke, enggak usah. Oke, kemudian mengenai hukum darah yang keluar karena keguguran. Gugur itu artinya apa? Jatuhnya janin ya dalam rahim itu tidak jadi baby ya, dia gugur. Nah, untuk memastikan bahwa itu adalah darah keguguran atau bukan, kita harus ngecek ke bidan atau dokter kandungan. Jadi kita tanya, dok, yang darah yang tadi itu kan biasanya dokter nggak tahu diminta tidak sama dokter tuh darah-darah gumpalan itu. Diminta atau tidak biasanya dokter itu? Oh iya. Tapi bercak-bercaknya sudah dari kemarin. Flek-fleknya itu sudah ya. Cuma sempurna gugurnya itu, keluarnya itu hari berikutnya. Oke, paham. Jadi sebelum keguguran darah itu sudah keluar, tapi gugurannya selesainya besoknya. Makanya ditanyakan darah yang keluar sebelum keguguran itu ya. Oke, paham. Iya. Berarti apakah darah yang keluar sebelum dikuret ya? Itu sudah dihitung nifas atau bukan? Oke, terima kasih. Oke, bisa kita buka halaman 32 tentang bab nifas. Enggak apa-apa ya panitia ya. Karena ada kasusnya jadi kita baca saja. Jadi ini definisi nifas ya. Menurut hukum fikih, nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Ingat ya, setelah melahirkan. Meskipun yang dilahirkan hanya berupa gumpalan darah atau alaqah. Paham sampai sini?
Alaqah itu berarti gugur, bukan bayi yang dilahirkan, tapi gumpalan darah. Jadi kita acuannya itu setelah melahirkan. Kalau lahiran normal bukan gugur, berarti setelah keluarnya bayi. Kan tadi kan flek-flek yang keluar karena tolak gitu kan, bukan kategori nifas karena bayi belum lahir, masih flek-flek itu. Ini masih wajib sholat. Nah, atau yang dilahirkan itu gumpalan darah, artinya gugur. Dia keluar tapi bukan bayi, tapi berupa gumpalan darah yang kita sebut dengan keguguran. Atau sekerat daging mudghah, udah ada daging-dagingnya ya, udah berbentuk semi bayi ya, janin ya, tapi bukan baby ya. Itu kita sebut keguguran. Kalau belum keluar itu berarti bukan atau belum dihukumi sebagai nifas. Intinya patokannya adalah setelah keluarnya gumpalan itu diangkat dari rahim, udah bersih, setelah itu keluar darah baru disebut nifas. Jadi flek-flek yang sebelum gumpalan itu dikeluarkan itu belum dihukumi sebagai darah nifas. Keluarnya darah terjadi karena setelah sempurna melahirkan, meskipun yang dilahirkan hanya berupa gumpalan darah atau sekerat daging saja, yang mana bidan atau orang yang menangani proses persalinan mengatakan bahwa yang keluar adalah bakal janin. Harus referensinya, harus tembusannya ke bidan, bukan kita sendiri yang menentukan. Juga harus dokter yang bilang bahwa memang itu yang keluar gumpalan itu adalah bakal janin. Ya, seperti itu ya. Dia harus tanya. Adapun darah yang keluar pada saat kontraksi melahirkan, berarti ini munawaroh pun darah keluarnya itu kalau kontraksi juga, namun kontraksi keguguran. Seperti itu. Udah kan bercak-bercak darah kan? Itu belum dihukumi sebagai nifas, tapi hukumnya adalah darah tolak atau darah fasad, masih wajib sholat. Tata cara ibadahnya tadi seperti tata cara wanita yang istihadah, harus dibersihkan terlebih dahulu, wudunya harus memasuki waktu sholat dan sebagainya. Bisa dipahami insyaallah? Ya, sudah munawarah? Alhamdulillah. Oke, berikutnya dari Siti Nurbaya, iya. Bukan, dari siapa? Dari siapa? Oh, Nur Laili, asalnya dari Surabaya. Selang, oke. Nur Laili, apa tadi pertanyaannya? Oh iya, halaman berapa tadi Nur Laili? Oke, Ustazah sudah mengantuk Nur Laili. Baiklah, terima kasih ya. Ini sebenarnya kasus nyata. Ustazah punya ipar lagi sakit, dirawat di rumah sakit Selong. Ustazah masih di Mesir, di WA lah Ustazah. Ini bagaimana nih saya sakit Mbak katanya. Sakit bed rest, infus kan, nggak boleh mandi kan, belum sembuh. Tapi saya sudah suci, darah sudah berhenti darah haidnya sudah berhenti. Saya tidak boleh mandi tapi air ada. Ya kan? Jadi yang penghalangnya sebab dia tayamum itu karena tidak boleh mandi, sedangkan orang yang haid untuk bersuci wajib mandi. Jadi saya tanya langsung ke Syekh Hisam Kamil, karena saya di Azhar, langsung tanya Syekh. Itu mudahnya kita kuliah di Azhar ya, gampang. Malu tidak Ustazah? Buat apa malu? Kalau malu kalau kita mencuri, kalau kita memfitnah, buka aurat itu malu. Kita kan bertanya agama, nggak boleh malu ya. Malu apa? Malu bertanya nanti sesat. Iya, nggak nyampe-nyampe. Jadi apa kata jawaban Syekh Dr. Hisam Kamil ini ya? Beliau adalah pengampu fikih Syafi'i sampai sekarang juga. Kalau ada yang pernah ketemu beliau, kitab karangan beliau yang sering kita kaji di sana itu bukan Samal Muhammadiyah, apa? Bukan Insan Kamil juga, ada Samilnya juga tuh, saya lupa. Udah lama ya. Udah 2016 Umi, itu udah lama ya kitab karang beliau. Jadi setelah selesai daras Ustazah kejar itu Syekh, bukan kejar lari-lari ya, artinya beliau kan cepat pulang ya. Saya kejar bertanya Syekh,
Bagaimana ini saudara saya sakit, tapi dia harus bersuci, tidak boleh mandi. Maka saya menjawab, karena dia tidak boleh mandi sakit, maka diganti dengan tayamum. Tayamumnya sama seperti tayamum kita tidak ada air, tayamum mau sholat. Tapi ini tayamumnya itu mengganti mandi wajibnya. Namun ipar saya ini dia mampu berwudu. Yang tidak bisa tuh mandinya saja. Jadi tayamum tadi mengganti mandi wajib. Adapun wudunya itu syarat sholat, ya kan? Untuk sebagai syarat sholat. Jadi wudu tetap kena air. Tapi yang tayamumnya bukan menggantikan wudu sekalian, bukan, ya kan? Mengganti wudu karena kalau tidak ada air. Nah, tayamumnya ini mengganti sementara karena dia sedang sakit. Kemudian setelah tayamum dia berwudu untuk sholat seperti biasa. Dan nanti kata Syekh, setelah dia sembuh, kan alasan dia tayamum itu bukan karena nggak ada air, tapi karena sakit. Nanti mungkin lusanya atau 2 hari lagi ya, dia wajib tetap mandi toharoh, mandi wajib untuk raful hadas haid, mengganti tayamum yang kemarin yang belum sempat mandi. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Bolehkah? Berapa lama lagi? Sisa waktu berapa lagi? Doprasnya kapan? Saya aja lah bertanya, Umi. Ayo Mi, kita ya untuk door prize. Sudah ya, sekarang Umi yang bertanya. Rebutan atau bagaimana ini? Gimana? Yang betul jawabannya. Ini pertanyaan dulu, kemudian angkat tangan kan? Iya, berarti dipilih dulu. Jangan langsung jawab ya. Iya, silakan Umi. Ya, silakan siap-siap ya. Ke belakang. Dengarkan baik-baik ya. Bagaimana caranya untuk menentukan hukum darahnya seorang yang mustahadah, muqtadah, mumayyizah? Ayo angkat tangan, Mari. barusan. Ini nih. Silakan. Oh, silakan. Ini dia baru pertama. Silakan. Jadi Mustahado. boleh misalkan ada 5 orang yang angkat tangan, boleh semuanya menjawab, nanti akan dipilih mana jawaban yang akan tepat. Ya, silakan. Mustahado. Cara menentukan hukum haid, istihadah, mustahadah, muqtadah. Muqtadah. Bagaimana caranya untuk menentukan hukum darahnya seorang wanita mustahadah, muqtadah, mumayyizah? Oke. Izin menjawab nih. Jadi cara menentukan seorang perempuan yang mustahadah, muqtadah, mumayyizah adalah darah haidnya itu ditentukan dengan tamyiznya. Jadi dengan kalau dia mengetahui mana darah kuat dan darah darahnya, maka darah kuatnya adalah haidnya. 100. Langsung aja langsung. Ya, langsung saja menghemat waktu. Mi, boleh satu lagi, Mi? Saya, oke. Pertanyaan. Jawabannya betul, cash door prize dari panitia. Oke, selamat. Selamat. Dapat dolar ini ya. Yes. Langsung apa nanti? Nanti aja ya. Langsung saja. Oke, silakan. Oh, ini dia. Oke,
Bismillah ya. Door prize yang kedua, siap-siap, mudah, tidak sulit. Siapa nama saya? Gak semua tahu. Ini cancel. Oke, berikutnya, dengarkan. Sebutkan kaidah dalam bahasa Arab. Cara penentuan darah haid. Ayo. Kaidahnya, iya, silakan. Kaidahnya silakan. Ini. Iya. Kaidahnya. Bukan di belakangnya itu belum. Ini ya? Ini apa ini? Atau ada 3 ini bingung. Saya ngelihatnya belakang ya. Anti duluan. Tadi angkat tangan tidak? Mana nggak tahu lah. Tentukan ada 3 orang. Saya ngelihatnya ke belakang. Semuanya ada bertiga, nanti sampai mana yang paling betul. Iya, coba. Ya, nanti 3-3 jawab ya. Oke, berikutnya. Terima kasih. Dicoba yang kedua. Kaidahnya, ya. Oke, terima kasih. Satu lagi coba. Dicoba. Nggak jadi, nggak jadi. Kayak mana yang lebih betul? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, insya Allah. Ya, terima kasih ya dua-dua menjawab, sudah berusaha. Oke. Tunggu dulu. Boleh diterjemahkan, Ukti? Apa artinya kaidah tersebut? Oke, bismillah. Pelan-pelan. Oke. Ya. Hukum haid itu ditentukan karena apa? Hukum haid itu ditentukan karena wujudnya darah yang keluar pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Barakallahu fikum, terima kasih ya. Anda berhak mendapatkan door prize. Mana door prize-nya? Ya, silakan. Umi mau kasih juga? Langsung. Iya. Biar kelihatan banner. Oh, di sini. Sini? Oke, baik. Nah. Terima kasih, selamat ya. Siapa namanya? Iya, barakallahu fiik. Silakan foto dulu. Oke, terima kasih. Iya, barakallahu. Beri tepuk tangan untuk Satu lagi, terakhir. Oke, di jeda pertanyaan lagi. Ada masih yang mau bertanya? Oh iya, langsung. Silakan. Sebenarnya tidak sabar ya untuk meluapkan perasaannya. Silakan. Menunggu. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya bertanya, jika seseorang telan haidnya, lalu dia minum obat penambah darah, lalu keluarlah darahnya selama 7 hari. Nah, apakah itu darah haidnya secara murni atau darah karena minum obatnya? Coba tanpa mic deh. Tanpa mic, baca lagi tapi tanpa speaker. Iya. Iya. Lalu dia minum obat penambah darah, lalu keluarlah haidnya selama 7 hari. Iya. Ini pertanyaannya, apakah itu darah haid secara murni atau darah karena minum obatnya? Begitu. Ada dokter di sini. Harus dicek ke laboratorium dulu itu.
Baiklah, ini dia murni penambah darah sangobion ya, bukannya anemia. Biasanya anemia, tapi bisa menyebabkan bisa. Oh, baru tahu ini, berarti penemuan terbaru. Terima kasih ya infonya ya. Berarti kalau kalian telat haid, minum penambah darah, keluar darah, benar keluar. Iya. Nanti mengalami sendiri atau orang lain? Kawan? Pernah? Sekali? Apa sering? Oh sekali, berarti itu just by accident. Bukan untuk dipraktekkan ya setiap saat ya. Karena itu kan sekali kebetulan. Kalau sekali itu kebetulan gitu kan. Kalau misalnya sering berarti udah teruji ya. Oke, kalau misalnya kasusnya seperti itu ya, qadarullah anti minum obat itu, kemudian tiba-tiba darah keluar. Tapi intinya, apakah itu haid atau bukan, karena tadi setelah minum obat, itu dia langsung keluar darah, bisa kita ikut panduan yang minimal suci tadi. Selama sudah suci 15 hari minimal ya, atau sucinya udah 20 hari, maka darah yang keluar itu tetap dihukumi sebagai haid. Seperti itu. Kemarin sucinya udah berapa hari? Lebih. Ya, berarti sudah boleh haid itu. Artinya sebabnya memang minum obat ini, memang minum obat itu. Namun ketika sudah melewati masa suci 15 hari, maka darah yang keluar setelahnya sudah dihukumi sebagai darah haid. Nah, itu saja. Berapa penanya lagi nih? Ada yang mau bertanya lagi? Nah, ini yang baju biru dan kerudung biru dan kerudung merah. Nih ya, maaf. Iya, baju biru. Ya, silakan. Ini rasa-rasa Ustazah kenal ini. Siti Rauna bukan? Oh, Masya Allah, ini anak murid saya dulu waktu di Mataram. Apa kabar Rauna? Makanya sepertinya kenal. Ahlan Rauna. Kodonya mengulangi. Oke, baik. Oke, baik. Iya, oke. Iya, insya Allah. Pertanyaan berikutnya silakan. Ini yang kerudung merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menjelaskan tentang darah haid, istihadah atau nifas yang mudah dipahami kepada orang tua kita yang tentunya kan kalau sudah tua agak Iya. Iya. Jangan kasih kitab, nggak mau mereka belajar. Iya, iya. tapi kalau kita tidak beritahu, lakukan seumur hidupnya ibaratnya sosial. Iya, terima kasih ya. Barakallahu fikum, Masya Allah, ini semangat ya calon-calon ustazah ingin menyebarkan ilmu ya. Oke, barakallahu fikum semuanya kawan-kawan. Ini pertanyaan terakhir berarti ya, 2 pertanyaan ini. Habis itu door prize lagi. Ya, oke. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan tata cara mengqadha sholat ya. Kadang karena kita misalnya masih ada hutang sholat, kemudian kita bagaimana mengqadhanya? Mengqadhanya misalkan kita ingat ada kewajiban sholat misalkan 5 hari. Maka itu apakah 5 hari itu kita laksanakan 1 kali waktu, atau boleh misalnya setiap hari selama 5 hari itu kita sholatnya double sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya memungkinkan ya mengqadhanya, tapi 5 dikali 5 waktu lumayan itu. Sedangkan zaman sekarang ya orang super sibuk, banyak tanggung jawab kewajiban, maka itu dibolehkan untuk melakukan sholatnya double sesuai dengan waktu sholatnya.
Jadi boleh, tapi lupa jumlah berapa yang harus dikodok. Iya, lupa ya, berapa hari. Oh ya, paham. Jadi karena kita ini tipenya pelupa ya, kita semua ini ya, saya pun pelupa, maka sekarang untuk menghindari hal tersebut, kita wajib menuliskannya. Kapan itu kita keluar darah haid, kapan kita suci itu wajib. Karena apa? Karena terjadi seperti ini ya, misalkan, ini penting juga ya. Hukum suci itu ditentukan ketika darah berhenti. Bukan ketika selesai mandi. Artinya apa coba? Artinya misalkan kalian lagi di kampus, lagi taklim, lagi ada kelas. Kemudian tahu nih ke toilet, darahnya udah suci nih, tidak ada keluar lagi. Tapi kan tidak mungkin tidak mandi toharo di kampus. Nggak mungkin kan, tidak ada pakaian ganti, tidak ada, dan itu juga kampus bukan kamar mandi, dia hanya ke toilet kan. Artinya kalian sudah tahu zuhur itu sudah suci, tidak ada darah. Maka di situ aslinya harus sudah wajib mandi dan sholat. Namun karena rumahnya jauh, entah di Lombok Tengah kah, di Lombok Barat, kuliahnya di Lombok Timur, maka untuk perjalanan sampai di rumah sudah waktu masuk maghrib. Nah, di situ kalian hanya punya kesempatan mandi wajibnya pada waktu maghrib. Sedangkan darah berhenti pada waktu zuhur. Zuhur waktu di kampus ya, lihat tidak ada darah. Karena hukum suci itu ditentukan ketika darah berhenti, tapi syarat sah sholat itu harus mandi dulu, maka wanita ini wajib mengqadha sholat zuhur, asar, dan maghrib pada waktu maghrib itu sekaligus. Itu karena mudah kan dikerjakan masih 2 sholat. Namun kalau yang dikodo itu 5 hari, 7 hari yang kayak tadi masa penantian, maka itu boleh dicicil setiap hari double sholatnya. Itu saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan lupa dicatat. Dicatat waktu sholat, waktu keluar darahnya kapan dan berhenti kapan supaya kita tidak tertinggal waktu-waktu sholat itu. Berikutnya ya, pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana kita cara memahamkan ya materi yang rumit dan berat ini kepada orang-orang tua kita yang misalnya mereka mengalami haid tapi bingung cara bersuci dan bagaimana. Kita tidak perlulah kasih buku ini, kasihanlah mereka. Matanya juga tidak mampu lagi. Maka langsung tanya jawab saja, misalnya Indah gitu. Sudah suci belum? Tandanya apa? Kalau masih ada warna ini jangan mandi dulu, jangan sholat dulu ya. Itu tidak boleh, itu masih haid seperti itu. Ada yang bertanya, Ustazah kata itu cerita kawan yang mengajar di Jawa itu di Bekasi ya. Ustazah kata saya setelah pengajian ibu-ibu, ada ibu-ibu bertanya, Ustazah saya keluar darah 30 hari. Saya tidak sholat 30 hari Ustazah. Memang kasihan. Jadi karena awam ya, baru sekali ikut pengajian, disangkanya ketika keluar darah haid sampai 30 hari tidak sholat karena ada darah. Karena biasanya apa kawan-kawan? Biasanya masa-masa menopause ya, masa akan berhentinya masa subur itu, orang-orang tua itu ada yang masa pra-menopause ini ya, sebelum menopause itu biasanya ada perubahan hormon juga. Biasanya ada yang keluar darah 30 hari itu, ada seperti itu. Yang masuk kategorinya istihadah. Ada yang mengalami seperti itu, seperti kawan saya sampai dia harus minum ini, minum itu karena kelelahan lah, darah itu non-stop keluar terus. Itu biasanya pra-menopause. Jadi nanti siap-siap ya, nanti ada masa haid, istihadah, menopause. Makanya memang perlu edukasi juga kepada ibu-ibu kita, ibu-ibu bahwa haid itu 15 hari saja paling banyak. Nanti kalau udah 16 hari, 17 hari masih keluar, itu bukan haid lagi ibu gitu kan, itu sudah wajib sholat, caranya seperti ini dan sebagainya ya, pelan-pelan saja ya. Terima kasih, itu saja. Refresh lagi, berapa lagi? Satu lagi. Yang belum angkat tangan ya, kayak kasihan saya yang belakang ya, belakang. Pertanyaan untuk kelompok belakang,
Gampang ini. Silakan ya di batasnya di belakang tiang itu. Sebutkan tanda-tanda suci dari haid. Ayo, ngantuk gitu. Siapa tidak mau hadiah? Oh iya tuh, jilbab putih. Iya, silahkan. Iya, Anti tadi angkat tangan, yang jilbab putih silahkan. Ini tadi yang iya Anti. Berdiri, silahkan. Silahkan. Ini anak MA ya? Berseragam MA atau MTS? Yang putih itu, MA ya, sudah MA ya. Ya, Ukhti, fadhali. Baik, tanda-tanda suci dari rahim itu ada 2. Dari haid. Mengantuk dia, sudah mau. Tanda-tanda suci dari haid, iya. Baik, tanda-tanda suci dari haid itu ada 2. Ya. Pertama, yaitu keluar cairan putih dari rahim. Kemaluan, iya. Dan yang kedua itu tidak keluar apa-apa atau kering. Oke, barakallahu fikum. Selamat Anda mendapatkan refresh. Betul ya jawabannya. Silahkan. Mudah saja. Ke sini, ke depan lagi. Nanti berdiri di atas itu. Mantap. Ya, siapa namanya? Bingung. Siapa namanya? Hanifah. Oh, Hanifah. Ya, selamat ya Hanifah ya. Barakallahu fikum. Silahkan. Mana kameramennya sini? Oh. Oke. Iya, sama-sama. Iya. Iya, closing dulu. Baik, alhamdulillah dengan terakhirnya pertanyaan door prize tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan dakwah fikih wanita kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, untuk teman-teman, materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Hanifah, kemudian ada pula beberapa kebingungan dan keresahan teman-teman. Mungkin insya Allah sudah dirangkum pada buku yang sudah tulis langsung. Ini buku fikih wanita seputar hukum haid, nikah dan istimewah. Jadi teman-teman bisa baca dan dipahami dengan baik. Semoga nanti bagi buku ini teman-teman bisa menemukan jawaban dari kebingungan dan permasalahan-permasalahan yang teman-teman temui di depan nanti. Untuk teman-teman yang belum beli bukunya, panitia masih ada menyediakan nanti di bawah di stand check-in itu masih ada. Kemudian kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesilapan selama berlangsungnya kegiatan, mulai dari check-in sampai nanti teman-teman check out dari kami ucapkan sebelumnya atas partisipasi teman-teman karena sudah hadir mengikuti kegiatan dakwah fikih ini sampai berakhirnya acara ini hingga sorenya. Kemudian sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama di dalam ini memohon kesediaan berhati-hati sebelum kita berdoa yang sangat kita tunggu-tunggu supaya sangat ilmu kita juga bersambung Ustazah.
kita belum diijazahkan kitab yang Ustazah garang ini. Untuk itu kita minta dulu sebelum kita berdoa supaya nanti insya Allah kita menyampaikan kepada masyarakat atau menyampaikan kepada dari kemampuan kajian. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya bisa nyampe dan ilmu kita ini juga bisa nanti sama-sama sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Untuk itu kita minta kepada Ustaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan sanad qiraah kitab ini untuk para peserta kajian fikih wanita pada hari ini di MWD Pancor, dan nanti sertifikat ijazahnya dikirim secara file saja ya, file karena belum selesai. Insya Allah bisa berhubungan dengan panitia, nama dan sebagainya. Saya ijazahkan ijazah qiraah dan taklim serta pemahaman kitab ini pada para orang pada sore hari ini. Ala hadimia silakan ucapkan qabilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina qur'asir bijahi basyirin nadir. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina qur'asir bijahi basyirin nadir. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina qur'asir bijahi basyirin nadir. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma. As-sawtu nafsi wa iyyakum bil hayy alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su wa bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa faqihna fi din. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa barakatan wa faqihna fi din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa tu'ammirana ahdatal wadani wa ahdatal manadi bi furu'ihma ila yaumiddin wa tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfadana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta, bi fadlika wa julika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari kita sama-sama duduk dengan berbarakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhir berdoa, maka berakhir pula keseluruhan saya mengajarkan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kesilapan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, berkah, dan bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri, orang lain, untuk agama, nusa dan bangsa. Amin. Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu di tengah Ustazah biar kelihatan. Biar bisa ditutup di tengah. Nih sini. Nah, bisa. Berikan tepuk yang meriah untuk selanjutnya menggunakan cindera mata. Dipersembahkan oleh hijab Isera. Insyaallah sama. Hidayati. Bukit Hidayati. Pada teman-teman yang mau beli Isera silakan boleh langsung mampir ke store-nya langsung di Grab. Siapa bisa? Berupa surat kaligrafi wajah perusahaan Indonesia. Kaligrafi. Oh, yang di luar di biar